Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat-sehat selalu sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada tanggal 5 Maret lalu, Panja Haji Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat dengan asosiasi travel haji dan umroh. Rapat ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi berkenaan dengan penyelenggaraan haji, baik reguler maupun haji khusus. Tetapi pada kesempatan hari itu Panja Haji Komisi 8 itu menyerap aspirasi tentang penyelenggaraan haji khusus yang diselenggarakan para travel haji dan umroh. Pada kesempatan itu ada ketua harian dari forum 1, yaitu forum silaturahmi travel haji dan umroh, yaitu Bapak Arta Hanif. Dalam kesempatan tersebut menyampaikan kekecewaannya terhadap keberadaan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, karena menurut Arta Hanif ini BPKH itu tidak ada, boleh dikatakan tidak ada manfaatnya untuk penyelenggaraan haji khusus. Bahkan dikesankan itu birokrasinya berbelit-belit dan tidak membantu operasional penyelenggaraan haji. Karena itu Arta Hanif itu menyarankan kepada DPR agar BPKH dibubarkan. BPKH dibubarkan, kemudian dibentuk menjadi Bank Pengelola Keuangan Haji. Apa latar belakang sehingga Arta Hanif, ketua harian forum 1 ini begitu kecewa dengan BPKH? Mari ikuti bersama-sama paparannya yang disampaikan di RDP Haji di Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu. Kami tetap kepada komitmen kami yang sudah kami telaah, kami pelajari sejak 3 bulan terakhir setelah kabinet baru dipimpin Bapak Prabowo menyampaikan tentang nomenklatur baru, tentang kebijakan baru, dan tentang harapan baru beliau tentang pada haji dan ke depan. Sehingga rasanya kini selamat datang Bapak Ketua Panja, Ketua Panja Haji, ya, Ketua Panja Haji. Jadi Ketua Panja Haji, ada Ketua Panja BPKH, Ketua Panja Perubahan Undang-Undang Bapak Singgi. Baik, jadi alhamdulillah konsep yang sudah kami sampaikan pada tanggal 17 tidak berbeda dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini, tapi kami memberikan penekanan lebih jauh kepada eksistensi daripada BPKH. Ya, jadi insya Allah akan disampaikan oleh Pak Sekjen nanti. Tapi secara prinsip BPKH ini sejak lahirnya 26 Juli 2017 tidak ada manfaatnya bagi kami. Tidak ada manfaatnya. Lebih baik semua setoran kami langsung kepada bank syariah yang memang sudah eksis sejauh ini. Adanya BPKH justru menambah birokrasi. Tadi bisa disampaikan salah satu case penting. Kalau ini tidak teratasi dan kita tidak berani untuk mengambil jalan keluar dengan segala resikonya, maka haji tahun ini mungkin Indonesia tidak akan mengirim jamaah haji khusus. Lucunya, pada kondisi yang hampir sama, haji reguler sudah diselesaikan pembayaran. Padahal penyelesaian kuota haji reguler juga belum selesai pada waktu itu. Tapi selesai pembayarannya. Haji khusus yang duitnya ada di BPK tidak bisa disentuh sama sekali. Kita sudah sampaikan di beberapa kesempatan, tidak goyang. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kesturi tadi terpaksa harus deal dengan bank.
bank tentu senang ada kesempatan melakukan bridging terkait dengan ini. Waktunya pendek dan jaminan clear karena dana kita ada di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, KH sekali ini tidak memberikan manfaat apa-apa kepada haji, kepada ekosistem. Saya bicara khususnya terkait dengan ekosistem haji Indonesia. Kalau kita ingin membangun ekosistem, BPKH tidak perlu ada. Bagaimana BPKH tidak perlu ada, insya Allah akan disampaikan secara detail. Pada saat COVID 2 tahun yang lalu, dana kami jelas ada di BPKH. Tidak sedikit pun BPKH memberikan apa namanya perhatiannya, empatinya. Karena kami setelah COVID, kami di blacklist oleh bank-bank yang ada, termasuk bank syariah. Travel haji umroh itu blacklist, non-bankable. Tidak ada yang mau. Ini kemudian membantu membuka kerjasama secara bisnis bahkan kepada semua travel agent pada saat kita kolaps 2 tahun. Dana kita di sana tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Terakhir Pak, simple, sederhana sekali. BPKH sampai sekarang khususnya di periode yang baru ini satu pun berusaha untuk melakukan upaya komunikasi yang aktif dan kepada kita. Dana kita, jadi BPKH itu dananya dari setoran awal atau setoran pelunasan dari haji reguler ataupun haji khusus, bukan dari yang lain. Kami yang berusaha mencari jamaah secara maksimal dan kemudian menaruh dananya di situ sebagai satu setoran, tidak mendapat perhatian sama sekali sampai kami hampir di blacklist oleh bank syariah. Jadi sekali lagi karena ini terkait dengan undang-undang ke depan, kami lebih bicara pahit. Setidaknya kami sudah sampaikan apa-apa di forum terhormat ini. Kalau misalnya BPK masih ada dengan kondisi yang serupa, maka kita sudah ya Allah sudah bersaksi, kami sudah sampaikan ini semuanya. Jadi sekali lagi yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, Pak Muharram sebagai sekjen insya Allah akan menyampaikan apa yang menjadi titik berat sehingga kita kesimpulannya BPKH tidak perlu lagi eksis, tapi diganti dengan bank pengelola keuangan haji. Ini singkatannya BPKH, tapi singkatannya bank pengelola keuangan haji, supaya lebih mudah kita dan lebih terasa akibatnya kepada seluruh perkembangan dari tumbuhnya ekosistem haji di Indonesia. Izin Pak Ketua untuk Pak Muharram untuk menyampaikan materinya secara detail. Pak Rajid, terima kasih ya. Ya baik, silakan Pak Sekjen. Ya, padat, singkat, Siap. marah-marah boleh. Karena kan ini untuk kebaikan kita sama-sama ya. Ya, silakan Pak Siap, Sekjen. terima kasih Pak Ketua Panja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Satu kehormatan kami diberi peluang oleh Pak Ketua Panja bicara terakhir sehingga sekarang komplit didampingi Pak Ketua Panja oleh Pak Ketua Komisi dan pada Wakil Ketua dan juga lebih komplit dari anggota yang kami hormati. Selamat datang Pak Singgi, lebih komplit lagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Harian Forum 1, kami tetap menyampaikan usulan sebagaimana di dalam RDPU pertama bersama Pak Singgi, yang dipimpin Pak Singgi pada waktu itu. Ya Pak, mohon izin langsung ke halaman 2. Baik. Sebelum lanjutkan, barangkali ini hal yang terakhir tentang isu BPKH dalam pengelolaan dana haji. Saya yakin DPR Komisi 8 khususnya sudah sama-sama memahami bagaimana pengelolaan saat ini yang kemudian dikritisi oleh MUI sampai MUI mengeluarkan istimewa ulamanya mengharamkan terhadap pengelolaan haji. Di mana hasil istimanya hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah haram. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan haji atau BP calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa.
Saya kira hal ini harus dihentikan, jangan sampai jamaahnya menjadi tidak nyaman berangkat hajinya karena dipatwakan haram, dan juga kasihan para pimpinan BPKH baik di badan pengelola maupun badan pengawas kemudian dipatwakan berdosa karena konteks seperti ini. Tentu ada pandangan lain berdasarkan juga hasil muzakarah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Namun demikian, satu yang barangkali pasti kami yakin Bapak-Bapak di Komisi 8 dan khususnya anggota Panja tentang BPKH ini ingin menghentikan hal ini karena jangan sampai berkelanjutan, apa yang diharamkan terus dilanjutkan dan apa yang berdosa juga terus dilaksanakan. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, dari 10 inventarisasi masalah dan solusi yang kami ajukan, kami ingin fokuskan ke poin ketiga dan kedua. Poin kedua, kita sama-sama pahami bahwa biaya haji semakin tinggi, baik karena faktor-faktor di Saudi Arabia maupun juga faktor-faktor Indonesia, misalnya kenaikan kurs dan sebagainya. Nah, karenanya bersamaan juga dengan dana manfaat yang semakin menurun dari tahun ke tahun, sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir ini, inilah menjadi concern kenapa kita perlu mengevaluasi secara total bagaimana BPKH bisa berperan di dalam penyelenggaraan haji selanjutnya. Dilanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, BPKH pada dasarnya ada 3 peran atau 3 fungsi yang paling prinsip. Pertama adalah peran bagaimana mengefisienkan pendaftaran sebagai penerimaan. Yang kedua adalah bagaimana mengefisienkan pengelolaan, dan yang ketiga adalah bagaimana mengefisienkan pengeluaran atau belanja untuk hajinya. 3 hal itu yang kami ingin lebih fokus sebagai usulan untuk Panja. Dalam pendaftaran haji, kondisi saat ini seluruh jamaah mendaftar melalui Kementerian Agama, di store melalui 17 BPS BPIH, Badan Penerima Setoran Haji. Dan jamaah akan menerima 2 hal, pertama adalah setoran awal dan yang kedua adalah BPIH yang termasuk di dalamnya nomor porsi. Nah, usulan kami, pendaftaran ini sekarang boleh dibilang ketinggalan zaman, Pak. Sekali lagi, jamaah haji itu bisa berangkat bahkan seminggu sebelum pelaksanaan hajinya, sejauh dia bisa mengakses nusuk, aplikasi dari Saudi Arabia, kemudian membeli tiket, selesailah sudah bisa berangkat haji. Karena di dalam nusuk itu paket yang dijual adalah paket masyair, termasuk akomodasi Mekahnya, bahkan juga akomodasi Madinahnya, termasuk transportasi dan sebagainya. Tinggal beli tiket. 2 hal saja orang sudah bisa berangkat haji, dan itu legal menurut undang-undang di Saudi Arabia. Legal juga menurut undang-undang kita, karena yang dibeli adalah paket visa haji furoda. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbandingan yang seperti langit dan bumi ini, yang di satu sisi melalui Kementerian Agama, kemudian BPS BPIH, kemudian BPKH, dan pengelolaannya seperti juga tadi dikeluhkan oleh banyak pihak kawan-kawan kami dari asosiasi ini, termasuk juga yang dikeluhkan oleh IPI yang jarang silaturahmi, padahal IPI termasuk yang melahirkannya, jauh lebih bermanfaat dan efisien jika BPKH berubah namanya, bukan Badan Pengelola Keuangan Haji, tapi Bank Pengelola Keuangan Haji. Nanti kami akan sampaikan alasan lebih lanjutnya. Jadi usulannya adalah pendaftaran melalui sistem Satuin, ya, sistem aplikasi terpadu haji dan umroh Indonesia. Sehingga dengan demikian, seperti pada RDPU yang lalu, dengan aplikasi ini akan menjadi sejajar dengan nusuk. Dengan demikian, nusuk kita tidak tolak eksistensinya karena itu bagian daripada kebijakan pemerintah atau kerajaan Saudi, tapi kemudian
pada saat masuk ke negara kita kula nuwun dan bertemu dengan sejajar dengan aplikasi yang harus dimiliki oleh Kementerian Agama yang mewakili negara dalam hal ini. Dan aplikasi terpadu ini tentu adalah mengintegrasikan mulai dari setoran, mulai dari pendaftaran, sampai bisa masuk atau berkolaborasi dengan operator ibadah haji yang nanti kita sebut atau selama ini kita sebut dengan PIHK. Bahkan kami termasuk ini kami sampaikan juga kepada para guru kami di IPHI, kami berharap KBIHU berperan jauh lebih besar lagi dibanding sekarang sebagai pembimbing saja. Tujuannya adalah pertama efisiensi kelembagaan, tidak terlalu banyak lembaga mengelola haji ini. Yang kedua adalah efisiensi penerimaan setoran haji. Kami lanjutkan kepada yang kedua. Lanjut. Hal yang kedua tujuannya adalah untuk mengefisienkan pengembangan keuangannya. Setelah menerima penyetoran yang sekarang sudah 180 lebih triliun, itu bagaimana pengembangan keuangan haji ini sehingga seperti niat awalnya Bapak-bapak Komisi 8 membuat BPKH adalah untuk manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji. Nah, namun kondisi sekarang ini selain yang dikeluhkan tadi, BPKH yang merupakan lembaga negara pelaksananya diatur oleh Perpres dan Peraturan Kepala BPKH, kemudian diambil keputusan secara tanggung renteng, menyebabkan investasi BPKH dalam pengelolaan dana haji, seperti yang tadi juga disampaikan oleh kawan kami, tidak lebih besar dan kemudian posisinya menjadi lebih berat dan bebannya untuk membiayai setiap penyelenggaraan haji, khususnya reguler. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengulangi, sudah berulang kali banyak mengingatkan para ahli bahwa jika tidak terjadi perubahan yang signifikan, BPKH akan bangkrut tidak terlalu lama lagi. Pada awalnya yang hitungan konservatif 2037, tapi sudah ada yang membilang bahwa boleh jadi akan terjadi di 2018 atau 2028 dan 2029. Tentu hal ini tidak ingin terjadi. Bagaimanapun ini bisa menjadi aib dunia, bisa bagaimanapun ini adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana hal itu jangan sampai terjadi. Dan karena inilah kami juga turut serta memberikan usulan. Kenapa menjadi bank? Bapak Ibu sekalian, dalam operasionalnya perbankan itu adalah salah satu lembaga di mana pengawasnya menjadi sangat ketat. Ya, terlebih kalau kemudian Komisi 8 melahirkan nanti bank yang khusus mengelola keuangan haji. Dengan demikian, ini akan menjadi efisien dari sisi kelembagaannya. Dan kedua, bank sekarang ini juga sudah banyak yang menggunakan bank digital, Pak. Tidak harus mempunyai banyak kantor sehingga operasionalnya menjadi besar. Dengan nanti dimasukkan di dalam ekosistem sistem aplikasi terpadu, maka ini akan menjadi efisien. Harapannya efisien pengelolaannya, dan kemudian yang kedua efisien pengembangan keuangannya sehingga bisa mendukung penyelenggaraan haji yang jauh lebih murah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang reguler. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah tujuan untuk mengefisienkan pengeluarannya. Dengan tujuan ketiga ini, inilah yang kemudian Pak Presiden Prabowo mengucapkan, tolong turunkan biaya haji dan naikkan pelayanannya, fasilitasnya. Alhamdulillah Pak Abdul Wahid sudah memimpin dengan luar biasa, menurunkan sebagaimana yang diharapkan. Dan karena ini, insya Allah dengan skema yang lebih terintegral lagi, hal ini akan bisa terwujud. Jadi efisiensi, pertama pemasukannya, setoran, yang kedua pengelolaannya, dan yang ketiga pengeluarannya. Usulan kami atau kondisi saat ini 70% investasi tidak langsung. Ya, kita sudah sama-sama paham yang paling besar adalah di sukuk, dan kemudian laporan BPKH menyampaikan dalam bentuk deposito dan emas serta giro di bank-bank syariah, dan 30% investasi langsung walaupun juga belum terrealisir karena yang terjadi baru layaknya Pak Asrul menyewa hotel dan kemudian dijual kembali gitu. BPKH dengan biaya yang demikian besar jauh kalah efisien dibanding Pak Asrul. Pak Asrul ini pengusaha di Mekah dan di Dubai.
Jadi sebentar lagi kita doakan sama-sama menjadi orang Indonesia pertama yang membangun hotel di Mekah, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, usulan kami adalah di satu sisi Presiden sudah mengeluarkan Perpres 154 tentang adanya BPH. Dalam formulasi kami, BPH inilah yang sesungguhnya bisa diperankan dan memanfaatkan dana setoran haji yang sekarang sudah tembus di 190 triliun itu tadi. Dengan demikian kita berharap investasi langsung yang dilaksanakan oleh BPH untuk membangun sarana pendukung haji baik di Arafah, di Mina maupun di Mekah berupa sarana akomodasi, transportasi dan catering yang pemanfaatannya dikelola langsung oleh anak bangsa Indonesia untuk orang Indonesia. Karena selama ini sekali lagi baik Kementerian Agama maupun juga kami PIHK belanjanya dari pengelola dari negara-negara Timur Tengah, khususnya Mesir yang paling besar. Yang kedua, tentu dengan ini kita mengusulkan bahwa kalau menjadi bank akan bisa turut mengembangkan UMKM. Kami PIHK Pak, walaupun omsetnya triliunan, Bang Fasa, tapi dalam undang-undang kami ini UMKM Pak, menengah saja. Gitu. Jadi dalam ekosistem haji kami berharap seperti yang tadi dikeluhkan oleh Pak Arta, jangan sampai pada saat manisnya suruh nyetor uang, mereka pada datang kepada kami pada saat kemudian pandemi, kami di blacklist, tidak 1 sen pun, bahkan tidak ada program untuk membantu sekalipun kepada kehidupan kami. Kami lanjutkan, inilah yang kami ulangi, kami berharap BPKH menjadi bank pengelola keuangan haji bersama dengan BPH sebagai pendukung sarana haji, dan kemudian kami bisa eksis bersama-sama termasuk dengan forum komunikasi KBIH bersama-sama dengan kawan-kawan kami yang totalnya Bapak Ibu sekalian tidak kurang dari 5.000 PT yang sudah terdaftar dan yayasan yang mengelola penyelaksanaan haji berpuluh-puluh tahun. Kami yakin Pak Ketua Pembina dari IPI adalah sudah sangat banyak makan asam garam penyelenggaraan haji reguler ini. Dengan demikian kami berharap kesetaraan ya dalam penyelenggaraan haji ini, Menteri Agama dengan Menteri Haji, BPH dengan badan yang ada di Saudi yang kita kenal sekarang ada Kidana, sama-sama sebagai pendukung penyelenggaraan haji di Arafah Mina, kemudian nusuk diseimbangkan juga dengan aplikasi terpadunya, dan kami menjadi sejajar dengan Syarikah Haji yang di bawah Kementerian Haji. Terakhir menutup paparan kami adalah kami mengusulkan, kami sangat senang sekali tadi begitu Pak Singgih duduk sebelah dengan Pak Abidin. Ini indikasi, mudah-mudahan saja undang-undangnya menjadi satu, baik penyelenggaraan maupun juga pengelolaan keuangan, sehingga benar-benar haji ini menjadi efisien, tidak terlalu banyak lembaga yang sampai sebanyak ini, tapi di bawah aturan undang-undang, dan kemudian seluruhnya bisa melakukan efisiensi. Halaman terakhir, inilah yang kami harapkan, satu undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, karena manfaat haji bergeser kepada umroh. Bagaimana 2 bulan penyelenggaraan haji bisa nyambung dengan 10 bulan penyelenggaraan umroh. Dari situ gagasan besar Presiden Prabowo membangun kampung haji Indonesia akan bisa kami manfaatkan untuk jamaah haji umroh. Bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, dengan terus naiknya dolar, jamaah-jamaah di desa itu masih berharap biaya umrohnya itu 20 jutaan Pak. Tapi kami sulit memenuhinya Pak, karena angka di sana juga naik, dolarnya juga naik, sehingga rata-rata sekarang Kementerian Agama menetapkan biaya minimalnya itu 26 juta. Dan pada pelaksanaannya mendekati ke angka 30. Tentu dengan ini terwujud secara efisien penyelenggaraan hajinya, akan berdampak luas kepada penyelenggaraan umroh selama 10 bulan, dan diharapkan 2 juta per tahun, itu akan memberikan implikasi terhadap keekonomian kita. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kami usulkan bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Pak Ketua. Oke. Karena tadi saya mempersilahkan, Ya. saya ambil lagi waktunya. Jadi terima kasih Pak Muharram. Intinya Pak, BPH Sebagai sebagai saya ini kan dulu, ini kan sudah lewat dikit tuh.
Ya, jadi saya perpanjang dulu agar Pak Ketua itu menjadi legal bicaranya. Siap. Karena direkam ini. Jadi kita Siap. perpanjang sampai dengan berapa teman-teman? 16 apa 15.30? 15.30 dulu, baru kalau kurang kita tambah 30 menit lagi ya. Ya. Lanjut Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Kita belajar bagaimana tata tertib dalam rapat dan berdiskusi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Muharrem barusan Pak, intinya bagaimana BPH mengambil BPH, Badan Penyelenggara Haji, dalam perubahan undang-undang yang sedang disiapkan ini, mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang benar-benar sesuai dengan apa yang diniatkan dengan munculnya nomenklatur baru ini, supaya kita tidak tabrakan satu dengan yang lain. Dan upaya kita untuk memaksimalkan dana-dana setoran haji, baik dari Duger maupun haji khusus, bisa dimanfaatkan oleh BPH untuk menjadi operator yang menguasai semua fasilitas penyedia jasa di Saudi Arabia, tidak tabrakan satu dengan yang lain. Kemudian kalau kemarin yang 17 Februari kita di perubahan panja itu kita sebut salah satu label kita ini BUMI, Badan Usaha Muslim Indonesia, dan Bapak Ketua mempertanyakan di sesi akhir ini kita khawatir itu menjadi persoalan sehingga kita ganti menjadi apa tadi? Puhu ya. Menjadi Puhu. Jadi mudah-mudahan ini yang membedakan apa yang kita sampaikan pada 17 Februari dan hari ini. Bapak, Ibu sekalian terhormat, salam hormat dari Ketua Dewan Pembina Forum 1, Bapak Fuad Hasan Masyur, kepada kita semua, berharap bahwa apa yang menjadi kesempatan pada hari ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk waktu-waktu mendatang, sehingga penyelenggaraan maupun jamaah umroh dan haji ke depan menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan kita dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, dan menjadi harapan juga bagi Presiden kita Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.